akar kata menjadi seperti gimnasium, gym. Dari sini latihlah. Artinya kerohanian yang sehat bukan produk instan. Bisa mendadak, hari ini ikut kebaktian dengan serius, baca Alkitab 100 pasal, berdoa semalam suntuk, besok kerohanian sehat langsung. No way, tidak ada. Kalau kita mau sehat, saudara-saudara, secara jasmani pun kita harus latih tubuh kita mulai dari sedikit demi sedikit. Betul? Tidak bisa langsung sontak jadi kuat, tidak bisa. Saya bukan orang yang dasarnya itu suka olahraga. Dari kecil badan kurus, sampai umur 40 tetap kurus. Waktu saya umur 38, saya mulai sadar pentingnya kesehatan. Itu pertama kali saya belajar jogging, saudara. Seumur nggak pernah jogging. Umur 38 latihan jogging. Saudara tahu, pertama kali saya jogging itu berangkat dari rumah, saya lari dari sini, misalnya dari sini sampai di pinggir jalan sana. Saya mau rumah lewat satu gang kecil, gangnya sepanjang ini kira-kira sampai pinggir jalan. Sampai di sana, kaki saya rasa sudah mau copot, kaku semuanya, tidak kuat saya. Sudah lihat, nggak bisa. Pertama langsung, aku mau ikut maraton, tewas, nggak bisa. Ya, aku mau sprint 100 meter, nggak bisa, saudara-saudara. Saya baru lari segitu jalan, mungkin nggak sampai 50 meter. Saya sudah tidak kuat. Wah, bagaimana itu? Lalu saya baca buku tentang aerobik dan jogging. Ternyata untuk mulai latihan lari itu, saudara harus tahu stretching. Harus stretch otot-otot lebih dahulu, nggak langsung lari. Otot kita masih kaku, kalau saudara pakai langsung akan terjadi injury, cedera. Lihat, banyak sekali tahapannya. Dan gak bisa sekaligus langsung lari banyak, harus sedikit demi sedikit. Itulah namanya latihan. Demikian juga hal rohani, kita gak bisa langsung sekaligus, harus latih. Latih membutuhkan suatu sistem. Ada mengatakan practice makes perfect. Dengan latihan menjadi sempurna. Maka kita bilang, ayo latihan piano, latihan piano. Tentu, kalau dia nggak latihan piano, meskipun dia pintar, dia tidak bisa main bagus. Saya punya seorang teman, sampai tingkat 3 di sekolah teologi, kami satu kelas. Kami satu seksi kesenian, dia main piano, saya memimpin paduan suara. Kita main lagu-lagu yang berat. Saya belajar memimpin lagu-lagu yang berat, dilatih oleh teman ini. Dia seorang sangat berbakat. Tapi kalau selesai tingkat 3, sebelum naik tingkat 4, dia keluar dari sekolah teologi. Karena dia merasa panggilannya adalah di bidang musik. Dia berangkat ke Jerman. Di Jerman, di tahun pertama dia datang ke sana, dia ikut perlombaan piano, pertandingan piano. Juara tahunan yang terus-menerus juara bergilir, langsung kalah oleh saudara ini. Saudara bisa bayangkan bakat anak ini. Saya mau beritahukan apa? Anak yang begini berbakat, setiap hari itu latihan di pinggir piano paling sedikit 4 jam. Sudah jago seperti itu. Every day 4 hours. Latihan itu memerlukan sistem, bukan cuma latihan. Memang latihan itu membuat sempurna, tapi kalau latihannya salah, ya salah juga hasilnya. Kita harus mengerti latihan yang benar itu seperti apa. Banyak orang pikir, wah aku mau olahraga, latihan. Dia nggak tahu cara yang benar, malah cedera. Malah harus pergi terapi karena sakit akibat salah latihan. Kita perlu belajar bagaimana berlatih yang benar, termasuk latihan spiritual yang benar. Di Solo dulu saya berjumpa dengan seorang anak muda. Dia senang sekali kungfu. Omongnya selalu kungfu.
Anak masih belasan tahun. Lalu dia belajar tenaga dalam. Dia belajar pernapasan. Tapi dia latihan salah. Dan dia sakit sudah. Karena dia latihan nafas dengan cara yang salah. Lalu dia sakit, muntah darah karena latihan salah. Latihan harus benar. Pertama, perlu latihan karena kita tidak bisa mendadak sontak. Hari ini dunia ini mau serba instan. Mie instan, mie gelas, tinggal cor air panas, sudah siap dihantar, disantap sedap. Tapi latihan rohani tidak bisa mendadak sontak. Ada orang bilang, kegemukan 1 minggu turun 20 pound katanya. Saudara-saudara, omong kosong. Tidak ada yang mendadak sontak seperti itu. Semua harus perlahan-lahan. Demikian juga latihan rohani. Yang kedua, latihan harus cara yang benar. Kita perlu belajar cara yang benar. Belajar bersama-sama. Belajar dengan dibimbing. Jangan belajar sendiri. Nanti seperti anak yang belajar nafas, salah nafas, muntah darah. Belajar hal rohani sendiri, tidak dapat bimbingan, akhirnya jadi sesat. Hanya karena hobi soal rohani, masuk segala sesuatu, akhirnya tidak dapatkan yang sebenarnya. Yang ketiga, kita perlu melatih diri kita untuk sehat rohani. Mengapa perlu latih? Saudara, karena pada dasarnya saya dan saudara dalam tubuh daging yang berdosa ini, kita tidak suka hidup godly. Kita tidak suka to be God-like seperti Allah. Karena daging kita lemah. Daging yang berdosa ini berontak terhadap Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa daging yang berdosa tidak suka melakukan kehendak Allah. Kepada Petrus, Tuhan berkata, Simon, Simon. Dia tidak panggil Petrus, Petrus. Simon, Simon. Itu manusia, nama lama. Sebelum dia diubahkan oleh Kristus. Tuhan berkata, Simon, Simon. Berjagalah dan berdoalah kamu. Karena rohmu berkehendak, tapi tubuhmu lemah. Mengapa Tuhan bilang begitu kepada Petrus? Karena Petrus menanggapi perkataan Tuhan. Waktu Tuhan berkatakan, malam ini kamu semua akan lari cerai-berai meninggalkan aku. Waktu di Taman Getsemani, Tuhan mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes menemani dia berdoa. Waktu Tuhan balik, tiga-tiganya lagi ngorok tidur. Tuhan bangunkan, berjagalah dan berdoalah kamu. Tidur lagi. Lalu Tuhan bilang, malam ini kamu semua akan cerai-berai meninggalkan aku. Petrus mengatakan, Tuhan, kalau yang lain cerai-berai meninggalkan Tuhan, aku akan mengikut Tuhan kemanapun kau pergi. Ke penjara pun aku siap. Bahkan mati aku rela bagi Tuhan. Tuhan berkata, Simon, Simon, berjagalah dan berdoalah kamu. Karena rohmu berkehendak, maka kamu omong seperti itu. Hatimu ingin setia kepadaku. Oke? Itu bagus. Tetapi tubuhmu itu lemah. Kalau tidak kamu taklukkan dengan berjaga dan berdoa, malam ini aku beritahu kamu, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Karena daging itu lemah, maka dia perlu ditaklukkan dengan latihan. Waktu kita berlatih untuk tubuh kita, baru sebentar kita berlatih, kita sudah mau berhenti. Baru sebentar kita berlari, kita rasa sudah gak kuat. Tapi kalau kita tidak atasi, kita tidak bisa lewat. Kita tidak bisa jadi kuat, saudara-saudara. Kita harus menaklukkan tubuh ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mulai lebih bangkit minat kita untuk hal-hal rohani. Tahun ini kita targetkan melatih diri kita
untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat. Rajin beribadah dan rajin menyukai hal-hal yang godly, hal-hal yang ilahi, supaya kerohanian kita sehat. Tuhan memberkati jemaatnya. Amin.